Di refer bener. Tapi menurut lo nih overall efisiensi dari lo apply sendiri, lo di refer, lo pakai headhunter itu tuh kayak gimana? Refer lah pasti. Refer jauh lebih gede ya chance. Benar. Karena gini ya, maksudnya orang tuh kadang ini buat kalian yang belum pernah mengalami di refer atau melihat hal referral itu sebagai hal yang negatif ya. Maksudnya ketika lu di refer ya lu juga harus proven yourself bahwa lu memang bisa kerja gitu loh. Tapi ketika lu di refer, kenapa jalurnya jadi lebih mudah? Karena orang yang merefer lu tuh memang sudah tahu quality lu gitu loh. Kayak lanjut. Bener. Lanjut. Lo tuh biasanya lo dapetin kerjaan tuh lo apply sendiri, lo get referred, atau lo melalui headhunter? I think kalau misalkan pertama kali pasti apply sendiri sih. Sebenarnya kalau ketika awal-awal gue lulus kuliah, karena balik lagi gue HI ya, itu tuh banyak senior-senior gue yang lulusan dari kampus gue itu masuknya ke partai politik. Jadi sebetulnya gue ditarik juga ke sana. Cuma kan itu tidak sesuai dengan passion gue ya. Gue tidak suka bekerja dengan dunia politik. Jadi gue memilih untuk tidak lanjut ke karir itu gitu. Jadi ketika awal-awal ya pasti nyari sendiri lah, apply sendiri. Lina Job Street. Ya, tapi as overall working experience lo tuh paling banyak at the end dapat kerjaan self apply apa refer? Refer. Di hijack juga ya. Ada momen-momen itu refer lah ya. Di refer benar. Tapi menurut lo nih overall efisiensi dari lo apply sendiri, lo di refer, lo pakai headhunter itu tuh kayak gimana? Refer lah pasti. Refer jauh lebih gede ya chance. Benar. Karena gini ya, maksudnya orang tuh kadang ini buat kalian yang belum pernah mengalami di refer atau melihat hal referral itu sebagai hal yang negatif ya. Karena kadang ada orang yang berstigma bahwa orang yang di refer itu jadinya kayak titipan. Nah, maksudnya yang gue rasa sih selama gue working dan gue di refer itu nggak happening kayak gitu ya. Karena maksudnya ketika lu di refer ya lu juga harus proven yourself bahwa lu memang bisa kerja gitu loh. Tapi ketika lu di refer, kenapa jalurnya jadi lebih mudah? Karena orang yang merefer lu tuh memang sudah tahu quality lu gitu loh. Jadi pasti ada bukan satu step yang dipas ya, tapi ada pertimbangan mungkin CV gua itu menjadi prayo gitu loh. Karena itu udah istilahnya assured juga, kayak karena ada shared experience bareng gitu kan. Jadi nggak yang benar-benar pure blur sama environment atau pekerjaannya kayak gitu kan. Kalau lu lebih banyak yang mana? Kalau gua self apply, kalau gua kebanyakan. Kalau gue lebih banyak self apply. Gue tidak terlalu beruntung sih dalam kayak. Tapi berarti selama karir lu berarti kan lu kantor keempat. Ya. Keempat kan? Itu semuanya ada yang pernah di refer gak? Satu, yang sebelum yang paling baru ya. Oh, I see. Itu di refer gitu. Jadi how gue masuk ke dunia e-commerce itu gue di refer. Gitu. I see. Tapi kayak udah kan 4 kantor ya, 3-nya itu tuh self apply semuanya. Oke. Gitu. Kalau gue berarti gue self apply itu cuma 1. 2. Kantor pertama sama kantor kedua gue. Ya cuman kalau gue ya itu maksudnya banyak kawan-kawan gue yang memang kayak di refer dan mereka dapet chance lah kayak gitu, jadinya getting themselves in gitu kan. Tapi kalau gue kayaknya kurang itu deh, kurang hoki dalam hal itu gitu. Tapi kan doesn't mean experience lu nggak bagus atau relationship lu sama orang nggak bagus kan? Cuman kayak kurang hoki aja di situ gitu. Ada juga teman gue yang kayak mereka pakai headhunter kayak gitu, dan mereka jauh lebih istilahnya lebih cun lah pakai headhunter kayak gitu kan. Gitu. Tapi kalau gue nggak pernah sih. Maksudnya kalau headhunter tuh belum ada yang gua sampai goal. Iya, dari headhunter kayak gitu. There are some yang reach out tapi gak pernah yang sampai goal. Adik gua headhunter yang ke Jepang. Oh, oke. Dia kayak communicate closely sama headhunter dan at the end dia make it happen. Gitu. Keren banget ya. Tapi sebenarnya ini pengalaman juga sih buat, maksudnya ya kalau ada yang menonton ya mengenai ini tuh, ketika kalian kerja dimanapun itu, nggak suka apapun sama kerjaannya, tetap making a good relationship itu penting banget sih menurut gue. Networking lah. Padahal sebenarnya gue juga bukan tipikal orang yang bisa networking banget ya, karena energi gue kan limit banget ya. Cuma I think selain networking, yang paling penting juga ya lu maintain lu punya performance. Ketika lu memang udah proven lu bisa kerja, lu jujur, ya orang akan melihat itu juga gitu Edian. Ya. Tapi lo biasanya kalau nyari kerjaan lihatnya LinkedIn atau ada sources lain juga? Dulu Lina dulu Lina, terus setelah itu gue masuk ke LinkedIn, Lina, terus ke company kedua itu gue masih nyari kan, karena gue benar-benar desperate waktu itu, gue pengen cabut banget, masih pakai Lina, terus ada Glints kalau lu tahu. Glints, oke. Nah gue ada pengalaman interview sama bukan Glints, ada satu lagi gue lupa namanya, which is ini ya company yang sama-sama kayak gitu. Gue interview untuk gue apply untuk company lain, tapi malah si company ini yang tertarik sama gue. Jadi kayak bukan headhunter lah, apa sih namanya? Company itulah ya yang buat job seeker lah gitu. Malah dia yang tertarik ke gue dan dia kayak reach ke gue gitu. Jadi interview udah nyampe di level directornya, tapi package-nya nggak cocok. Oke. Tapi kalau ngomongin LinkedIn sekarang kan kayak banyak orang yang pakai LinkedIn kan.
selain fungsinya untuk lo nyari kerjaan kayak gitu, ngelihat opportunities yang ada gitu, lo pakai LinkedIn Flexing bro. flexing apa anjir? Enggak. Sebenarnya maksudnya LinkedIn itu sangat bagus untuk membuat portfolio lu. Cuma unfortunately kalau gue bukan tipikal orang yang suka mengabadikan momen kayak gitu. Kayak gue ada achievement nih di kantor, gue lupa. Jadi bukan gue nggak mau flexing, tapi gue lupa. Mungkin bukan flexing lah ya, maksudnya kayak ya maybe orang sharing aja. Ya putting highlights lah ya. Putting highlights lah bener. Karena kan sebenarnya ketika maksudnya dunia profesional tuh menurut gue LinkedIn tuh memang benar-benar penting banget selain connection ya, selain connectionnya. Orang tuh pasti kalau misalkan memang headhunter atau kayak talent acquisition itu benar-benar kerja, mereka tuh pasti akan kayak review dulu lu punya profile kan. Iya. Cuman lo itu nggak, kalau gue tuh LinkedIn tuh ya gue sih gue juga suka lupa sih update highlights kayak gitu kan. Tapi gue juga jadinya pakai LinkedIn tuh untuk itu loh. Ada beberapa perusahaan besar yang gue follow kayak gitu untuk melihat aktivitasnya, terutama kayak CSR lah, kayak corporate social responsibility CSR activity mereka tuh ngapain aja kayak gitu. Gue suka ngecekin itu juga kayak gitu kan. Nah, kalau lu cuman purely kayak pas lo butuh kerja aja lu baru buka. Ini kayak menyudutkan saya ya. Saya enggak sih, gue juga ada beberapa company yang kayak gitu, terutama company yang memang gue dream of banget. Itu gue benar-benar kayak pantau closely di situ. Oh, di LinkedIn ya. Oke, nah kalau bisa balik lagi ke rekrutmen proses nih ya. Menurut lo tuh stage yang paling painful atau journey yang paling painful tuh di tahapan mananya? Menurut gue yang paling painful kayaknya so far yang gue alami nggak ada yang painful ya, karena setiap kali gue interview, kenapa muka lu kayak gitu? Nggak, kalau gue tuh painfulnya ini loh, karena ada beberapa perusahaan ngasih lu tes 300 tapi logical test, ngerti gak sih? Yang ada bulat, kurang, bulat setengah, bulat ini dong. apa sih itu? Psikologi dong itu biasanya dari lu HR terus lu lolos tes psikologi yang kayak ada tambah-tambahan gitu nggak sih? Nggak tahu yang kayak ada numberik banyak gitu, terus lo harus tambahin ke atas. Itu masih penting kalau yang benar-benar cuma gambar kan. Iya, itu maksudnya psikologi. Bulat, kotak, segitiga, bulat, kotak. Iya, itu tes. Iya, itu segitiga. Terus tank kosong. Itu kayak lu predik, itu tuh tes logical coy. Maksudnya itu melihat logika. Iya, benar-benar. Tapi itu masuknya di rangkaian tes psikolog. Gue pernah mengalami itu. Jadi dulu ketika gue belum dapat kerja nih ya kan, gue tuh sempat mau masuk ke salah satu bank swasta. Tapi masuknya itu lewat headhunter. Which is gue kan nggak tahu, maksudnya gue sangat-sangat tidak familiar dengan headhunter itu apaan. Jadi ternyata pas gue datang, gue pikir tuh ketika gue interview ya gue akan interview langsung dengan dengan company-nya gitu loh. Ternyata tidak, gue interview kayak banyak banget orang dan itu tuh tesnya tuh barengan, tapi mungkin kayak misalkan si A, si B, si C tuh buat company ini, gue buat company ini. Jadi together gitu loh. Nah, terus tes psikologi gitu kan, kayak gue lupa nama tesnya apa, yang kayak numberik terus lu ke atas gitu kan. Gue udah sampai tangan gue udah sampai tremor karena ada waktunya kan, lu kapan lu harus stop. Terus yang itu yang gambar-gambar, terus yang gong itu at the end of the test itu biasanya ada lu disuruh gambar pohon. Gue kan nggak bisa gambar ya. Terus gue cuma dibilangin, laki gue kan dulu HR kan, pokoknya kamu kalau menggambar, kamu gambar pohon yang berguna dari akar sampai ujung pohonnya. Gue pikir pohon apa gitu kan, sebenarnya kan banyak, pohon kelapa, pohon beringin ya kan. Ada satu momen pas itu gue menggambar, lu tau gak, tebak gue gambar apa? Gue gambar pohon toge. Karena gue rasa ketika lu panen itu akan berguna sebetulnya. Tapi lolos gue. Oke, gue sih kalau interview prosesnya paling painful sih itu kalau tes itu sih, yang kayak gitu sih. Karena itu lama kan, taking 2-3 jam. Iya, terus kayak dia makin lama makin susah kan. Iya. Kesulitannya tuh awal-awal bisa lah lo mungkin ini prediksi gitu kan dari gambar. Biasanya kan ada yang kayak misalkan bulat terus ada arsirannya, terus nanti ada banyak arsirannya setengah. Terus teksnya apa nih? Iya, arsir kali semua. Bukunya sekarang mau arsir anjing. Ya itu gue paling bete tuh kalau kayak gitu tuh. Cuman buat kalian yang merasakan hal yang sama, itu kalian bisa pelajarin kok di YouTube, banyak mama-mama yang ngajarin. Bener-bener, dan ada bukunya juga sebenarnya untuk tes psikolog itu. Dan biasanya kalau gue sih merasa setelah masuk ke company, maksudnya dari company gue yang pertama, ketika gue dapat kerjaan di company ini tuh ternyata tes masuknya tuh memang tidak ada yang pakai tes psikolog. Sampai di company gue sekarang tidak melalui tes psikologi lagi gitu loh. Jadi kayaknya itu tuh lebih banyak dipakai untuk lembaga-lembaga yang formal deh. I think kayak misalkan kepolisian. I see. Tapi gue ngalamin kayak multinational company yang gue apply itu. MNC ya lah pasti. Iya, kayak ada satu MNC company 300 star. Gue ada kayak ini zaman sekarang atau baru. Kayak 300 lembar, kayak 300 pertanyaan, gue baru di kayaknya 70 gitu. Gue close. Ya udah bersih serius. Iya. Kayak stres gue, tapi abis itu gue kayak ngerasa kayak kayaknya gue harus belajar sih crack it. Jadi gue di YouTube gue belajar kayak gitu. Tapi itu sebenarnya setahu gue ya, kalau menurut laki gue, tes itu tuh untuk menguji satu, seberapa calm lu di under pressure. Yang kedua, seberapa lu bisa mengendalikan
emosional lu. Hmm. Jadi sebetulnya yang matters itu bukan benar atau salahnya. Karena kan ketika lu tes, itu kan tes IQ sebetulnya kan. Ketika lu tes IQ, gue nggak ngerti ya, tesnya tuh menurut gue lumayan magical gitu loh. Karena gue pernah mengalami beberapa kali tes. Ketika gue tes dalam keadaan gue kesel, IQ gue turun. Tapi kalau gue menghadapi itu dalam keadaan gue tenang, meskipun gue nggak ngerti nih soalnya, gue asal jawab aja, IQ gue stabil. Jadi memang itu tuh kayak kondisi lu harus benar-benar kayak ya udahlah YOLO fuck it. Mungkin ya, tapi kalau misalnya untuk rekrutmen nih, menurut lo yang normal tuh kurang lebih berapa lama sih prosesnya? Sebenarnya tergantung company ya menurut gue. Kalau misalkan lu memang sudah punya background yang kayak similar sama next company yang lu apply itu, maybe harusnya 1 bulan lah. 1 bulan. 1 bulan it's average. Tapi kalau misalkan kayak lu jumping to another company which is something yang jauh lebih besar dari experience lu, I think it might take kayak 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, 6 bulan. Oke. Tapi menurut lo ideally itu ada berapa proses sih? Yang pasti tuh kan screening awal itu pasti sama TA ya, sama TA. Terus kayak kalau yang gue alami itu biasanya cuma kayak 3 sampai 4 doang. Tapi I think makin tinggi lu punya grade, pasti stepnya akan bertambah. Maybe lu bisa ketemu langsung sama kayak SMT timnya ya kan. I see. Tapi menurut lo tuh kalau misalnya rekrutmen proses yang kayak ada kan yang kayak lo sama TA satu, abis itu lo sama user, abis itu lo buat role itu ternyata nggak match, dilempar lagi sampai lo harus going through so many user. Itu kira-kira turn you off nggak sih ke company itu gitu? Tergantung apakah gue juga willing to explore dan apakah gue butuh banget sama kerjaannya atau enggak. Kalau misalkan gue ada di stage kayak gue butuh banget ya udah jalanin aja lah, telan, it's part of the process anyway kan. Tapi kalau misalkan gue dilemparnya udah ke divisi yang nggak masuk akal, misalkan gue kan account management nih, terus gue misalkan dipindah jadi kayak tim IT gitu, gue disuruh coding kan tolong. Iya, paham.